Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing tentunya, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang terus sampai hari ini masih mengikuti panduan ibadah dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini Minggu 14 Juni kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biarlah semua kita arahkan kepada Tuhan untuk kita menikmati Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa baik, terima kasih Tuhan baik, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia,
kepada Tuhan. Walaupun terus kami ada di rumah kami untuk meninggikan Tuhan, tapi kami tetap yakin, kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi kami semua. Terima kasih, dan kami lanjutkan ibadah kami hari ini. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Engkau turun bertahta dalam setiap puji-pujian kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Silakan duduk, saudara. Saya mengingatkan ketika kita mengikuti ibadah ini, panduan ibadah ini, ketika kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari sama-sama kita melambaikan tangan kita, tanda kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Saudara terus menikmati kebaikan Tuhan? Mari hari ini kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya mempersilakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang kami cintai. Begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih Allah yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini.
ada sampai saat ini. Oleh sebab itu segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya pujian kami sudah naik di hadapan hadirat Tuhan, dan Engkau sudah bertahta di atas setiap pujian kami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini, kami percaya kami semua ada di dalam lawatan Tuhan. Pengurapan Tuhan menyertai kami semua, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, pakai dia dengan kuasa-Mu, pakai dia dengan pengurapan Tuhan, sehingga benar-benar firman yang akan disampaikan sebentar atas kehendak Tuhan dan atas izin Tuhan, firman itu menjadi berkat bagi kami semua. Kami percaya tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, karena kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu sudah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bebas untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk semua. Haleluya. Syukur kepada Tuhan atas perbuatan tangannya yang ajaib, atas perkenanannya tentunya bagi saya, bagi saudara, sehingga kita hari ini ada di rumah Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, mengucap syukur setiap hari, mengucap syukur setiap saat. Sekali lagi atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-9. Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Saudara perhatikan baik di Alkitab saudara. Baca dengan suara agak keras, ya paling tidak tetangga saudara juga bisa dengar, kalau ada tetangga. 1 Mazmur 34 ayat 9. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bicara dengan tema mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap, merasakan, menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kita berkata seseorang baik sama kita, tentunya ada alasannya. Sama halnya dengan kalau saya berkata, kalau saudara berkata Tuhan baik sama saya, tentunya kita punya alasan. Tentu ada sebabnya. Salah satunya adalah kalau kita ada sampai hari ini, walau masih ibadah di rumah masing-masing, itu bukti Tuhan baik bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Di tengah pandemi corona sekalipun, dengar baik, Tuhan mengizinkan pandemi corona ini ada. Bukan berarti Tuhan tidak baik, tapi saya percaya
karena di dalamnya ada rencana Tuhan yang ujungnya untuk kebaikan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lewat nats kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu baik, melimpah kasih setianya, melimpah kebaikannya. Daud pernah berkata di dalam salah satu mazmurnya, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai aku sampai selama-lamanya. Daud menyadari hal itu. Dia ada, dia bisa berperan atau menjalankan fungsinya sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Dia pernah ada dalam lembah kekelaman, dia pernah ada dalam situasi sukar sulit, tapi dia tetap berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai dia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengecap, bisa merasakan kebaikan Tuhan? Bagaimana caranya saya dan saudara bisa mengalami, bisa punya pengalaman? Bahasa saya selalu bisa berpengalaman dengan kebaikan Tuhan. Perhatikan baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, coba perhatikan ayatnya yang ke-9 bagian B. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, bisa mengalami kebaikan Tuhan, bisa merasakan, bisa menikmati kebaikan Tuhan? Ketika kita ada di dalam naungan Tuhan. Orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan adalah mereka yang tinggal di dalam naungan Tuhan. Adalah mereka yang ada di dalam naungan Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 11. Tapi coba kita lihat ayat pertama dan ayat kedua dulu. Mazmur 91 ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Ini bicara tentang naungan Tuhan. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Orang yang mengalami penyertaan Tuhan adalah mereka yang ada di dalam naungan Tuhan. Lihat baik-baik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Coba lihat ayat 9. Ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, naungan kita, maka kita akan terus mengecap kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Jadikan Tuhan, jadikan Yesus sebagai tempat perlindungan kita, sebagai naungan kita. Dalam kondisi apapun, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Ayat 8 bilang begini dalam nats kita. Malaikat Tuhan
berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Di dalam nats kita di ayat 8 sekali lagi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kalau ada Tuhan yang menyertai kita, kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, maka Tuhan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malaikat Tuhan dalam salinan Ibrani dia pakai kata malak, dalam Yunani dia pakai kata angelos. Dua-duanya memiliki arti yang sama, yakni utusan Tuhan. Percaya satu hal saudara, kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, maka Tuhan mengutus malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Bahasa Alkitab lain menjadi pagar api berkeliling. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan akan menjadi pelindung kita, disuruh oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 103 ayat 2 bilang begini. Mazmur 103 ayat 2 berkata seperti ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai naungan, dia tidak akan pernah lupa segala kebaikan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau sampai hari ini engkau lupa kebaikan Tuhan dalam hidupmu, engkau lupa pertolongan Tuhan ketika engkau sakit, engkau lupa kebaikan Tuhan ketika Tuhan mengangkat hidupmu dari keadaan terpuruk, engkau lupa kebaikan Tuhan ketika Dia memulihkan kembali suamimu dalam pekerjaan, engkau lupa kebaikan Tuhan saat Dia mengangkat segala sakitmu. Dengar baik, masihkah engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat naungan? Yang kedua, bagaimana supaya kita mengecap kebaikan Tuhan? Ayat 10 bilang begini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Di tengah pandemi corona, di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh negara, semuanya mengalami yang namanya kesulitan. Saya nonton berita tadi pagi, ada banyak hotel di Bali mau dijual. Kenapa? Karena nggak ada lagi pengunjung, tidak ada lagi turis yang datang, nggak ada lagi pemasukan. Masyarakat kalangan bawah berteriak, kenapa saya tidak dapat bantuan? Atau bagaimana supaya bantuan terus saya dapatkan untuk supaya bisa melangsungkan hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati, tapi dengar baik firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bagaimana supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan? Teruslah hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Orang yang takut akan Tuhan ternyata tidak akan berkekurangan. Mungkin kita dirumahkan dari pekerjaan kita, atau barangkali kita di PHK. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dengar baik, takut akan Tuhan. Yang bertanggung jawab dalam hidup saudara adalah Tuhan yang saudara percayai. Selagi engkau menjadikan Dia naungan hidup, dan selagi engkau hidup takut akan Dia, maka engkau tidak akan pernah berkekurangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya bergurau dengan Ibu Rohani.
saya bilang bagus juga ya, dalam tanda kutip, pandemi corona ini justru lebih banyak mengajar jemaat untuk bawa makanan ke pastori, untuk bawa persediaan makanan ke pastori. Dan saya harus bilang, saya sebagai gembala bangga melihat jemaat semua. Sampai hari ini kita gak pernah kehabisan yang namanya bahan makanan. Silih berganti jemaat datang membawa persembahan, membawa beras, membawa apa lagi? Minyak goreng, membawa gula, membawa kopi. Pertanyaan saya, sudahkah saudara ambil bagian di dalamnya? Itu intermezzo saja. Yang pasti adalah ketika saudara hidup takut akan Tuhan, maka saudara tidak akan berkekurangan. Itu janji firman Tuhan, bukan ungkapan manis mulut gembala. Iblis berusaha menggeser hidup orang percaya dari yang takut akan Tuhan menjadi tidak takut Tuhan. Iblis berupaya supaya saya dan saudara jauh dari Tuhan. Tapi dengar baik, di dalam Alkitab ada contoh, ada Daud, ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yakub yang ditulis oleh kebenaran firman Allah. Dalam situasi sulit sekalipun, ketika mereka takut akan Tuhan, maka mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Dia tetap terpelihara di dalam naungan kasih Tuhan. Mazmur 31 ayat 20 bilang begini. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Saudara takut akan Tuhan? Lihat sekali lagi. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saat kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan atau naungan hidup kita, saat kita takut akan Tuhan, lihat baik, limpah kebaikan Tuhan. Sikap takut Tuhan akan membuka jalan supaya kita dapat berjumpa dengan segala kebajikan Tuhan. Sikap hidup yang takut akan Tuhan dalam kondisi apapun akan membuka jalan selebar-lebarnya supaya saya dan saudara berjumpa dengan segala kebajikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita mengejar kebaikan Tuhan? Ayat 11 bilang begini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Miliki rasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, singa muda itu adalah lambang dari kekuatan. Saya pernah menonton di televisi, ada channel khusus tentang flora dan fauna,
tentang tumbuhan dan hewan, di mana tayangan itu selalu menampilkan atau menunjukkan kisah-kisah baik dari tumbuhan, dari hewan dan sebagainya. Ada suatu kesempatan ketika saya melihat tentang yang namanya singa. Sekali lagi, singa ini adalah lambang dari kekuatan. Apalagi singa muda. Hampir tidak ada singa muda itu merana karena lapar. Maksudnya apa? Kemudian Alkitab berkata singa muda merana kelaparan. Dengar baik. Kalau toh singa muda yang melambangkan kekuatan, yang hampir tidak mungkin merana kelaparan, kalau toh dia merana kelaparan, saya dan saudara tidak bakalan pernah merana karena kelaparan, karena kita punya Tuhan yang kita percayai. Miliki rasa lapar dan takut akan Tuhan, dan haus akan Tuhan, haus untuk mencari Tuhan. Matius 5 ayat 6 berkata apa? Injil Matius pasal 5 ayat 6 bilang begini: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mencari Tuhan, mencari kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, saudara. Haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar untuk mencari Tuhan dan kebenaran, maka kita akan terus melihat pertolongan Tuhan. Singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Gak akan pernah kurang, saudara. Sampai hari ini gembala saudara punya kesaksian, tetap terpelihara oleh Tuhan. Kurang lebih 15 tahun yang lalu saya ada di Togo, dengan kondisi secara manusia sangat memprihatinkan. Tapi demi kemurahan Allah, saya ingin katakan kepada saudara, kami ada sampai hari ini. Walaupun ada di tengah kondisi COVID-19, kami sekeluarga tetap terpelihara oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, kecaplah kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Jadikan Tuhan sebagai naungan hidup kita. Terus hidup takut akan Tuhan, dan milikilah rasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami semua. Kami selalu mengecap kebaikan Tuhan. Kami rindu untuk selalu menikmati kemurahan Tuhan, merasakan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya firman mengajar kami untuk kami terus menjadikan Tuhan sebagai naungan hidup kami, untuk kami tetap hidup takut akan Tuhan, dan kami tetap memiliki rasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami akan memberi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam bersamaku selalu, Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tidak dapat tenangmu, mengejar kebaikanmu selamanya. Bapakku yang kucinta, Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu, Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tidak dapat tenangmu, mengejar kebaikanmu. Haleluya. Kau sungguh baik. Mari kita berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Oh, datang dalam hidupku. Ku mau setia, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami sudah selesai. Kami percaya berkat Tuhan jadi bagian kami semua. Diberkati semua jemaat di sepanjang minggu yang berjalan. Penyertaan perlindungan Tuhan jadi bagian mereka semua. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu jadi bagian mereka. Diberkati setiap persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Berkat Tuhan turun berkelimpahan bagi mereka semua. Kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada maksud Tuhan. Dan pada waktu Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa kami, hal-hal yang buruk, kami percaya semuanya atas izin Tuhan. Namun kami juga percaya bahwa pada waktu Tuhan semuanya pasti berlalu. Tuhan mengajar bangsa kami untuk hidup rendah hati di hadapan Engkau, untuk menghargai karya Kristus dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan menghargai Engkau ya Tuhan yang menjadikan alam semesta. Itu sebabnya kami terus berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya pada waktu Tuhan virus corona ini pasti berlalu. Kami doakan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk terpapar corona. Tuhan, kami berdoa, kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik buat dia. Tidak bisa diselami dengan pikirannya, namun kami percaya akhirnya nanti dia akan melihat bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia berpengalaman hidup ajaib dengan Tuhan, diberkati pribadi, diberkati keluarganya,
semua jemaat Solideo Togo tinggal dalam keberkatan Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Khusus daerah pelayan kami, Dusun Togo ini, Desa Balambano, kami percaya kuasa Tuhan jadi bagian dari daerah kami ini. Terima kasih Bapak, minggu yang berjalan ini kami mematahkan segala mara bahaya celaka, virus, bakteri, kuman, penyakit. Kami patahkan dalam nama Yesus. Minggu keberkatan, minggu mujizat, dan minggu kami berpengalaman dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita terima berkat ini dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera, yaitu segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi bagian kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan datanglah, angkat kita semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selesai ibadah ini, ibadah umum ini, diingatkan kepada orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya supaya mereka tidak ke tempat lain. Mereka stay di tempat, di depan televisi maksud saya, karena setelah ini ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kita menggunakan panduan dari pelayanan anak Pantai Kosta Pusat, dan setelahnya akan ada pemutaran film tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Pesan saya sekali lagi kepada gembala, dari gembala kepada jemaat maksud saya, bersabar saudara, walaupun ada beberapa gereja yang mungkin hari ini sudah beribadah di gereja. Itu tentunya atas pertimbangan dari gembala dan majelis barangkali. Tapi khusus untuk gereja Pantai Kosta di Indonesia, jemaat Solideo Togo, saya belum memastikan kapan kita mulai beribadah di gereja. Artinya sampai hari ini kita tetap beribadah di rumah saja. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Tak lupa kami berterima kasih untuk TV kabel Takalasi Wasponda. Tuhan Yesus memberkati dan tetap di rumah aja. Haleluya.